Wow. Anak usia 5 tahun. Kalau seandainya dia menggunakan kacamata, minus 15 kanan, minus 17 yang kiri. Dan setelah saya gali lebih dalam, ternyata anak ini dari masih bayi, supaya dia anteng, nggak nangis, ya dikasih handphone. Untuk mengurangi computer vision syndrome itu, yang gejalanya ada sakit kepala, bahkan ada yang sampai pundak dan lehernya terasa kaku, atau terasa matanya terasa merah, bahkan penglihatan ada yang bisa jadi ganda, atau terasa mata terlihat merah, terasa perih, atau seperti terasa ada batu di mata, ya berarti kita harus melakukan metode 20-20-20. Halo Sobat Sentra, kembali lagi di program Sentra Stage. Kali ini bersama saya Windy yang akan membawakan program ini sampai selesai. Nah Sobat Sentra, di era sekarang nih banyak banget orang yang main handphone itu lebih dari 10 jam per hari. Bangun tidur main handphone, mau tidur main handphone, apalagi makan itu harus ada handphone di depan mukanya sambil nonton YouTube. Siapa yang masih kayak gitu? Nah, pada penasaran kan kira-kira bahaya nggak sih untuk mata kita? Daripada penasaran, langsung aja kita tanyakan sama yang ahlinya. Di depan saya sudah ada dokter yang sangat berpengalaman, Dr. Marcella Wilhelmina, spesialis mata. Halo dokter, apa kabar? Halo juga Mbak. Ya, sehat ya dok? Ya sehat. Dokter, kesibukannya apa nih belakangan ini? Kalau saya sih kesibukannya seperti sehari-hari. Tugas saya sebagai seorang dokter, terutama dokter mata, ya paling di polimata Mbak, melihat pasien-pasien yang sering ada gitu. Oke, dokter mungkin langsung aja nih kita mulai ke pembahasannya. Dok, untuk kita-kita yang sering scroll TikTok, itu kira-kira bahaya nggak sih? Soalnya scroll TikTok itu nggak kerasa tiba-tiba udah lebih dari 3 jam, lebih dari 5 jam, bahkan lebih dari 10 jam. Itu kira-kira gimana dok? Oke, ya kalau pendapat saya, media sosial sih memang akhir-akhir ini makin banyak ya Mbak, bahkan konten-kontennya makin banyak yang menarik, yang semakin hari semakin tidak membosankan, karena saya juga suka membuka media sosial. Tapi tanpa kita sadari, ternyata dari media sosial itu, ataupun nggak harus media sosial, bahkan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Netflix, yang untuk memenuhi kebutuhan untuk kebahagiaan kita ya Mbak ya, tidak disadari ternyata mengorbankan mata kita. Apalagi kalau screen time atau waktu kita dengan media sosial itu, atau dengan handphone, tablet, komputer, atau TV yang lebih lama pemakaiannya pada keseharian, atau bahkan lebih lama nontonnya dibandingkan tidurnya atau istirahatnya, itu ternyata bisa mengganggu kesehatan mata kita. Oke, nah terus ada batasannya nggak sih dok? Apakah 1 jam atau 2 jam atau 3 jam atau bahkan 10 jam itu udah termasuk bahaya untuk mata kita? Oke, kalau berdasarkan teori, sebenarnya untuk pembatasan waktu dari penggunaan screen, kita hubungkan dengan ada suatu sindrom namanya computer syndrome, vision syndrome. Oke. Jadi karena penggunaan screen yang terlalu berlebihan, dalam hal ini tidak hanya terbatas hanya komputer saja ya, karena kan screen udah ada di TV, udah ada di tablet, udah ada di handphone. Jadi atau disebut juga dengan digital eye strain itu, atau kelelahan pada mata, itu berakibat karena adanya penggunaan screen yang terlalu lama. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, sebenarnya mata kita ini hanya diperbolehkan untuk melihat screen itu hanya bisa 20 menit, Mbak. Jadi 20 menit kita harus berhenti 20 detik melihat jauh sejauh 20 feet atau 6 meter. Nah, berapa kali pengulangannya itu sebenarnya secara teori tidak ada pembatasan kalau pada orang dewasa. Tapi kalau pada anak-anak, karena kan sekarang tuh saya lihat nih ibu-ibu zaman now mending dikasih handphone untuk anaknya, atau dikasih tablet biar anaknya anteng, nggak? Oh, yang nggak GTM ya dok ya? Supaya tidak GTM. Tapi itu sebenarnya hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kalau seperti itu malah anaknya itu akan cepat terganggu penglihatannya. Begitu. Jadi sebenarnya dari IDAI sendiri, Ikatan Dokter Anak, ada patokannya. Pada anak bayi umur 0 sampai 1 tahun harusnya tidak boleh dikasih sama sekali. Ya, nanti mulai dikasih dari usia 2 sampai 5 tahun, tapi itu pun terbatas.
1 jam aja sehari. Dan itu pun tetap dengan mengikuti yang aturan 20-20-20. Jadi nggak bisa seharian Mbak dikasih nih handphone. Mau handphone semahal apapun atau tablet semahal apapun tidak bisa menggantikan kalau seandainya matanya ini akan bermasalah di masa yang akan datang. Oh gitu, itu Iya. saya nggak kebayang sih dok. Kita aja yang dewasa harus 20 menit dan Iya. itu dijeda. Apalagi ini banyak bayi-bayi atau anak kecil Iya. yang langsung dikasih 1 jam, 2 jam. Itu durasi seharinya pasti bisa lebih dari 5 jam sendiri ya dok ya? Iya, ada malah sampai mungkin pada ibu-ibu yang pekerja ya. Jadi ibunya pergi bekerja, terus habis itu anaknya ditinggal di rumah mungkin sama neneknya, kakeknya. Biasanya kan gitu ya, kalau nenek atau kakek biasanya lebih apa ya? Yang simple ya. Ya, dok, simple aja, Iya. dibiarin aja gitu, dikasih terus handphone. Dia tidak sadar sebenarnya mengganggu penglihatan dari anak tersebut. Bahkan bisa ujuk-ujuknya itu bisa terjadi juling pada anak kalau dia terus-menerus dipantengin screen-nya itu. Oh bisa juling dari sejak dini berarti ya dok ya? Yes, betul. Dan atau bisa juga menggunakan kacamata dengan ukuran yang tebal. Karena kan udah dari awal sudah dikasih handphone, sudah mengganggu fokus matanya, sehingga terjadi kelainan bukan hanya di bola mata aja, tapi bisa sampai tidak terangsang pada otaknya untuk melihat dengan lebih jelas. Oh gitu. Iya. Nah dok, kira-kira kalau misalnya anak kecil nih yang sudah memang ada penyakit plus atau minus, itu diharuskan nggak sih memakai kacamata? Ya, kalau pada anak-anak, kalau saran saya, dan ini adalah terapi, jadi beda ya Mbak. Kalau anak-anak itu terapi untuk melihat lebih jelas. Sementara kalau orang dewasa itu sebenarnya kacamata itu lebih ke alat bantu. Ya, nah kenapa saya bilang terapi? Karena dengan menggunakan kacamata itu, dia merangsang otak di bagian penglihatan itu agar supaya melihat dengan jelas. Jadi memberikan signal ke otak, harusnya yang jelasnya seperti ini ketika ditambahkan dengan kacamata. Yeah. Nah giliran kacamatanya dilepaskan buram lagi, itu bukan yang jelasnya. Jadi kita kayak melatih otak kita agar supaya dirangsang, penglihatannya akan jauh lebih jelas dibandingkan sebelumnya. Nah, yang saya temukan pasien-pasien saya di poli, ada anak-anak yang sudah dapat kacamata, ternyata tidak dipakai kacamatanya. Padahal kan seharusnya untuk anak-anak harus dipakai terus-menerus, kecuali ya dia mandi atau dia tidur, ya nggak mungkin juga kan pakai kacamata, itu baru kita lepas. Oke, nah kemudian kalau untuk orang dewasa dok, itu misalnya dia sudah ada minus atau plus atau bahkan silinder, itu wajib pakai kacamata atau kontak lensa setiap hari atau pada saat dia membaca atau menonton saja? Oke, kalau untuk kacamata jauh, ya karena sebagai alat bantu yang Iya. sudah saya jelaskan tadi, ya kalau dia tidak pakai kacamatanya, otomatis penglihatannya akan buram. Jadi dia sebaiknya disarankan untuk menggunakan kacamata terus-menerus selama dia beraktivitas. Oke, berarti Sobat Sentra perlu di-note ya, itu harus menggunakan kacamata terus-menerus Iya. pada saat beraktivitas. Tuh dokter, kemudian saya pernah baca nih, ada metode 20-20-20. Itu seperti Iya. apa sih dok? Oke, jadi kalau kita omongin soal computer vision syndrome, kan berarti kan ada sindrom atau banyaknya gejala yang muncul karena kita beraktivitas yang terlalu lama dengan komputer. Yang sudah saya jelaskan tadi, yang Mbak juga membuka dengan berjam-jam, bahkan malah sampai 10 jam. Berarti kan hampir setengah hari ya Setengah kita hari, Dok. pantengin Iya. gadget kita. Nah, untuk mengurangi computer vision syndrome itu yang gejalanya ada sakit kepala, bahkan ada yang sampai pundak dan lehernya terasa kaku atau terasa matanya terasa merah, bahkan penglihatan ada yang bisa jadi ganda. Oh, ada garis ya dok ya? Iya, Itu ada atau istilahnya nggak sih dok? double vision aja atau Oh, double vision. Iya, Oke. diplopia, jadi kelihatannya satu objek jadi dua. Oke. Atau terasa mata terlihat merah, terasa perih, atau seperti terasa ada batu di mata. Kalau itu terjadi dengan aktivitas komputer kita yang banyak, ya berarti kita harus melakukan metode 20-20-20. Oh, oke. Artinya adalah setiap 20 menit kita melihat gadget apapun itu, kita harus berhenti selama 20 detik, tapi bukan berhentinya
berhenti dari komputer lihatnya handphone ya nggak gitu juga. Memang berhenti total sambil melihat jarak jauh sejauh 20 feet Atau 6 meter ya, atau Dok, ya? 6 meter gitu Oke. aja. Dokter, kemudian di handphone ini kalau misalnya dokter lihat kan ada ada mode malam. Ya. Itu kira-kira ngaruh nggak sih, Dok, sama kita? Yang saya baca ada dari beberapa penelitian, karena kalau dari pernah dengar Blue Vision nggak? Blue Vision. Blu-ray. Oh. Kacamata Blu-ray itu kan ada filter untuk menangkis cahaya biru kan dari gadget yang kita punya. Nah, kadang-kadang kalau dengan menggunakan metode dark mode atau metode malam itu sebenarnya kan dikurangi si cahaya birunya agar tidak terjadi kelelahan pada mata atau eye strain itu dan tidak terjadi gangguan. Karena kalau terlalu banyak intensitas dari Blu-ray ini masuk ke dalam mata kita, ujung-ujungnya bisa juga merusak dari retina atau dinding mata belakang yang isinya penuh dengan saraf. Oh, Begitu. berarti bisa nyangkut ke saraf ya, Dok? Iya. Dok, seberapa bahaya sih kalau misalnya kita yang sudah ngerasa gejala yang dokter udah bilang, ada kelihatan ganda gitu, kemudian pundak pusing apa segala macam, tapi dia masih tahan-tahan gitu, bahkan dia merasa enggak kok, kayaknya normal aja, itu mungkin karena pusing aja gitu. Jadi itu kapan harus dia ke dokter? Kalau saran saya, ketika dia telah merasakan semua keluhan yang saya telah jelaskan tadi, sebaiknya jangan menunda. Lebih cepat, lebih bagus. Karena lebih cepat kita koreksi, artinya lebih cepat kita terapi, maka keluhan-keluhan itu akan lebih cepat berkurang dan komplikasi jangka panjang seperti penggunaan kacamata yang otomatis akan bertambah terus-menerus ukurannya karena kan tidak pernah dikoreksi. Itu ya otomatis tidak akan bertambah kalau kita terapi dengan lebih cepat. Jadi ketahuan lebih cepat, penanganan lebih cepat, hasilnya bahkan lebih bagus dibandingkan dengan tidak dilakukan penanganan seperti itu. Oke, dokter pernah nggak sih dapat pengalaman ketemu pasien yang unik gitu soal mata? Mungkin dokter bisa jelasin? Oke. Pengalaman saya sebenarnya bukan pada orang dewasa ya. Karena kalau orang dewasa sih ya rata-rata, apalagi di daerah yang saya kerja nih di Cikarang, rata-rata yang pabrik banyak dengan menggunakan teknologi, dengan komputer, apalagi banyak banget pasien yang saya dapat di poliklinik di sentra medika ini dengan keluhan yang seperti ini. Jadi datang dengan penglihatannya sudah menurun. Ternyata setelah dicek-cek ya karena kelelahan pada mata karena waktu dengan screen time-nya itu terlalu lama. Tapi kalau pengalaman saya yang paling menarik, ini berhubungan dengan anak-anak. Gimana tuh, Dok? Satu kali ada datang nih anak usia sekitar 5 atau 6 tahun gitu, datang ke saya, nggak bisa lihat. Oh. Saya pikir ada masalah di sarafnya. Ternyata kan saya masih bisa lihat ya, dicek sarafnya nggak ada masalah. Tapi penglihatan untuk anak usia 5 tahun hanya semeter aja dia lihat. Gitu. Nah, kemudian saya screening dengan alat kami di Poli, ternyata didapatkan ukuran kalau seandainya dia menggunakan kacamata, minus 15 kanan, minus 17 yang kiri. Wow. Anak usia 5 tahun. Dan itu dia baru tahu pada saat itu? Nah, bukan dianya, orang tuanya baru ngeh. Dan anak ini ternyata suka olahraga yang agak ekstrim. Jadi main go-kart yang untuk anak-anak. Ya, gitu. Kayak balap untuk anak-anak. Bukankah itu nanti kalau penglihatannya tidak dikoreksi akan membahayakan dia? Kan dia bisa nabrak. Karena kan penglihatan hanya 1 meter aja. Sementara kan kalau untuk olahraga yang seperti itu membutuhkan penglihatan jauh yang bagus. Jauh ya, Dok, ya? Iya. Nah, terus terang memang saya tidak tangani pasien itu. Karena kan itu kompetensinya untuk dokter mata anak ya. Jadi memang saya rujuk juga. Tapi saya yang punya anak kecil dan melihat anak usia 5 tahun aja, dia 5 tahun aja udah sedemikian ukuran kacamatanya, gimana dia umur 6 tahun, 7 tahun dan seterusnya. Dan setelah saya gali lebih dalam, ternyata anak ini dari masih bayi, supaya dia anteng, gak nangis, ya dikasih handphone. Screen time sejak dini. Yes, terlalu cepat ngasihnya. Dan itu pun karena mama papanya bekerja, yang ngawasin hanya orang suster yang menjaganya, ya otomatis tidak terkontrol dengan baik.
Oke, bahkan Iya. dari kecil itu sudah minus atau silindernya bisa tinggi banget ya, Dok? Nah, itu dia untuk usia 5 tahun itu kan tidak masuk akal kalau Iya. minusnya udah sedemikian tinggi. Kayak Oke, gitu. Dok. Terus kemudian selain diarahkan ke apa namanya spesialis Mata mata anak. anak tadi, kalau dokter ada menyarankan hal lain nggak sih, Dok? Kayak misalnya handphonenya harus dikurangin dulu atau enggak ini pakai obat ini atau gimana, Dok? Oke, kalau untuk obat sendiri sebenarnya tidak ada yang bisa menyembuhkan. Oke, obat yang dikasihkan itu sebenarnya hanya pelembab atau air mata buatan yang fungsinya adalah untuk mengurangi gejala seperti mata kering, mata terasa mengganjal, atau kalau kita kurang lembab kan itu yang bisa membuat penglihatan jadi double atau ganda ya. Ya. Jadi dengan diberikan obat tetes itu, maka diharapkan penglihatannya tidak seperti itu lagi. Tapi kalau pada anak-anak, saya udah nggak bisa disarankan. Saya sudah langsung bilang tidak boleh sama sekali. Oke. Karena kalau disarankan berarti kan masih bisa Masih dibikin ada, ya. masih ada Ya. celah untuk anak-anak Yes. nonton gitu, Dok. Kalau udah kayak gitu, biasanya kalau ke saya udah bilang mending berhenti. Karena ini bukan sesuatu kebutuhan utama. Mata kita itu kalau dia terjadi sesuatu tidak ada gantinya. Istilah kasarnya ya Mbak, tangan kita amputasi. Mungkin kita masih bisa pakai tangan buatan yang masih bisa bergerak secara robotik. Kaki juga sama. Tapi kalau mata, sekali dia bermasalah, seperti masalah nggak hanya dari gadget aja ya, masalah infeksi atau masalah ada keganasan atau apapun, terus harus diangkat matanya, dia tidak ada gantinya. Oh. Begitu. Terus berarti kalau saya ngeliat iklan-iklan nih, Dok, kadang suka ada nih di Facebook, di Twitter atau di Instagram, obat tetes mata bisa mengurangi mata minus. Itu kira-kira gimana? Nah, kalau itu saya kurang tahu ya isinya karena kan saya nggak pernah beli. Ya. Mungkin suatu saat nanti mungkin saya akan coba beli hanya untuk melihat kandungannya. Tapi kalau berdasarkan yang saya pelajari dari teori, mata minus itu agak susah atau bahkan tidak bisa disembuhkan hanya dengan penggunaan obat tetes mata. Kalau secara ilmu kedokteran mata ya Mbak, tetap ujung-ujungnya kalau pada anak-anak ya diberikan kacamata untuk melatih, tapi kalau orang dewasa dibantu dengan kacamata, karena kan bukan terapi ya, dibantu dengan kacamata, atau kalau memang dia punya rejeki lebih, mau dilasik silakan. Oh, lebih baik klasik sekalian ya, Dok? Ya, tapi itu pun ada syaratnya, syarat usia dan syarat yang lainnya. Jadi tidak selamanya orang yang pakai kacamata, saya mau lasik, datang ke tempat lasik bisa. Karena ada beberapa syarat juga. Oh, ada beberapa syarat. Itu Yes. dokter tahu nggak sih, Dok, syarat-syaratnya apa aja? Yang pasti usianya udah harus di atas 26 tahun. Usia di atas 26 tahun. Ya. Kemudian? Terus kemudian ada pengukuran-pengukuran yang lain seperti ketebalan kornea. Itu diukur juga. Jadi tidak sesederhana kayak kita ke toko baju. Saya mau datang, saya pilih model ini, bungkus. Saya bungkus, nggak bisa. Ini harus datang, dilihat syaratnya, diukur lagi. Jika memenuhi syarat-syarat itu, maka bisa dilakukan tindakan. Oke, dokter terakhir nih, Dok. Mungkin dokter bisa kasih pesan-pesan ke Sobat Sentra. Harus lebih bijak menggunakan handphone itu seperti apa, Dok? Oke, kalau saya ya Mbak, kalau kita ngomongin soal digital eye strain ya, jadi saya nggak cuma ngomongin handphone. Yang pasti sih kalau handphone iya, karena sekarang kayaknya handphone tuh udah bisa menggantikan nasi deh. Betul. Karena orang mending nggak makan seharian dibandingkan dia nggak main handphone seharian, gitu ya. Karena kan dari handphone ini sebenarnya secara positif kita bisa dapat banyak manfaat. Ya. Pengetahuan oke. Ya, bikin anak jadi pinter oke. Malah kadang-kadang saya pun sendiri menggunakan handphone itu untuk melihat teknik-teknik operasi. Ya. Saya rasa kalau untuk dunia kedokteran, dokter-dokter yang lain pun ada juga yang seperti itu. Jadi manfaatnya banyak. Mau lihat resep masakan boleh, mau healing digital boleh. Tapi gunakanlah itu secara wajar. Artinya adalah tidak boleh terus-menerus seharian. Kalaupun memang sudah berhubungan dengan pekerjaan dan menggunakan screen jangka waktu yang lama, terapkanlah aturan 20-20-20. Itu sebenarnya simple banget. Tapi kesadaran untuk melakukan hal yang simple itu yang kadang-kadang belum ada dalam diri kita masing-masing.
Oke, harus niat ya dok ya. Yes. Dokter, nih Sobat Sentra kalau mau ketemu dokter, itu kira-kira dokter praktek hari apa dan jam berapa? Oke, saya tuh prakteknya di Sentra Medica Hospital Cikarang setiap hari Senin jam 8 sampai jam 10 pagi. Terus kalau hari Rabu dan Kamis dapatnya di siang hari jam 12 sampai jam 2 siang. Oke, teman-teman jangan lupa ya kalau mau ketemu dokter Marcella nih yang udah lama ngerasa matanya ada benjolan lah atau ngerasa kayak ada penglihatan ganda atau benar-benar penglihatan kabur, itu langsung aja konsultasikan ke dokter Marcella di Sentra Medical Hospital Cikarang. Dokter Marcella, terima kasih banyak atas waktunya. Senang sekali bisa berbincang hangat dengan dokter. Semoga kita bisa ketemu di podcast dengan topik-topik yang menarik lainnya ya dok ya. Oke, Sobat Sentra, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya karena kita ada Sentra Scoop, Sentra Explore, Sentra Story, dan Sentra Tips. Saya Windy pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!